memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan seminar yang dilakukan di sekolah kita ini. Di sini saya sebagai protokol akan membacakan tertib acara untuk kegiatan kita hari ini. Tertib acara diseminasi budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 091601 Dolok Mangir, Sabtu 28 Oktober 2023. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lisbeth Damanik SPD. Yang ketiga, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ngadri SPDI. Yang keempat, yaitu penyajian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Erma Angelina Caniago SPD. Yang kelima, nanti ada tanya jawab. Dan yang keenam, penutup. Jadi kita mulai saja acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lisbeth Damanik SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Salam sejahtera buat kita semua. Di mana kita pada pagi hari ini diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin. Di sini kita kembali berkumpul yaitu dengan acara seminar budaya positif sekolah. Jadi di sini selaku saya kepala sekolah, saya mengharapkan kepada Ibu Erma atau calon guru penggerak CPG, saya bangga di mana ibu ini dapat melaksanakan segala aktivitasnya, melaksanakan guru penggerak selama 9 bulan. Jadi selama 9 bulan ini ibu ini berupaya bagaimana supaya dia dapat melaksanakan apa-apa saja yang dia terima dan program-program apa saja yang akan dikerjakannya dan dapat dilaksanakan di sekolah kita ini sesuai dengan visi misi dari guru penggerak itu. Bagaimana dia akan melaksanakannya? Menurut saya, seperti apa yang sudah saya perhatikan, ibu ini selalu berusaha bagaimana supaya dia menjadi calon guru penggerak yang terbaik. Bagaimana susahnya dia selalu berusaha. Jadi menurut saya kita sebagai guru guru teman sejawat di sini, kita dapat memotivasi apa yang dikerjakan oleh Ibu Erma calon guru penggerak ini. Apa-apa saja gagasan-gagasannya yang telah dikerjakannya, dengan berupaya kita dapat memotivasi bagaimana supaya kita dapat menjadi guru penggerak lagi. Supaya kita dapat menjadi guru penggerak lagi. Karena dari guru penggerak ini banyak pembelajaran yang akan diberikan ibu calon guru penggerak ini, yaitu pembelajaran kurikulum merdeka kepada siswa kita yang ada di sekolah kita ini. Bagaimana untuk memajukan siswa kita, berani berbuat, berani tampil sesuai dengan pengajaran oleh Ki Hajar Dewan Ki Hajar Dewantara itu. Bagaimana? Semoga dari apa yang telah dikerjakan seperti Ibu Erma ini, calon guru penggerak ini, dia selalu memotivasi di sekolah ini, selalu berpartisipasi di sekolah ini. Supaya apa? Supaya kelihatan dampak positifnya. Jadi saya mengharapkan untuk kedepannya bagaimana supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang baik dan kita benar-benar melaksanakannya dan kita dapat memberikan nilai plus kepada ibu
Caniago calon guru penggerak. Akhir kata saya ucapkan, hanya ini yang bisa saya ucapkan kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu guru. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan untuk kegiatan kita hari ini. Kita masuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ngadri SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara kita ini, alangkah indahnya atau baiknya, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini saya sebagai pemimpin doa, kami mohon maaf kepada Ibu RT. Kami pimpin doanya dengan secara resmi. Sebelumnya, marilah kita yang umat Islam istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li wasir amri wal mudaththir sadaqo. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini kami bermohon kepadamu ya Allah, berilah kenikmatan yang indah kepada kami ya Allah. Kabulkan yang apa kami niatkan pada detik hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pagi menjelang siang ini kami di 01 Langir melaksanakan seminar budaya politik ya Allah, yaitu salah satu di antara guru kami yaitu melaksanakan seminar yang mudah-mudahan apa yang dilaksanakan guru tersebut yaitu Emma Angelina Caniago kabulkan ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Selama 9 bulan Ibu Emma Caniago melaksanakan kegiatan, mudahkan ya Allah langkahnya ya Allah, mudahkan ya Allah ilmu yang dihadapi ya Allah, mudahkan tugas-tugas yang dikerjakan yang diemban oleh Ibu Emma Caniago ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami para guru-guru di SD 01 Langir ini mengharap padamu ya Allah, angkat derajatnya ya Allah guru-guru yang ada di sini ya Allah, terutama Ibu Emma Caniago akan mengemban guru penggerak ya Allah. Dan selanjutnya ya Allah, masih ada guru-guru kami yang honor ya Allah, akan melaksanakan ujian-ujian P3K ya Allah. Mudahkan ya Allah dalam melaksanakan tugas ujian nanti ya Allah. Luluskan ya Allah agar teman kami yang akan melaksanakan ujian P3K lulus mengharapkan apa yang dicita-citakan. Ya Allah ya Tuhan kami sekali lagi ya Allah, kuatkan ya Allah kami dalam mengemban membimbing anak-anak bangsa yang ada di SD kami ini ya Allah. Kabulkan ya Allah apa yang kami mohon ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pengajian materi diseminasi budaya politik oleh Ibu Emma Angelina Caniago. Ayo beri supportnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali mari sama-sama terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat, Allah yang kita cintai. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jamal. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan teman guru maupun dari PU operator semuanya yang juga turut hadir pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tak hingga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sudi meluangkan waktunya, meringankan langkah dan menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan saya dalam acara diseminasi budaya positif yang ketepatan ini adalah bagian dari pemenuhan tugas saya di program calon guru penggerak angkatan 9, yaitu berada pada modul 1.4. Jadi kami sebagai guru penggerak, calon guru penggerak diminta melaksanakan seminar kecil di lingkungan komunitas misi yang kita punya di sekolah. Jadi ini yang saya laksanakan pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, saya ingin memecahkan kebatuan suasana dulu. Kita mau coba ice breaking sebentar. Tapi ice breaking ini nggak bernyanyi, nggak bertepuk, tidak. Kita hanya melatih fokus saja. Iya, kita selama ini kalau kita ice breaking dengan anak-anak kita lebih ceria. Tapi hari ini saya mau kita sedikit fokus untuk satu hal. Sebenarnya tidak sulit, hanya sambil bermain. Ini ice breakingnya. Ice breaking yang pertama kita hanya tebak gambar. Gambar ini akan kita susun menjadi kata yang bermakna. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari dua buah gambar ini, apa kata yang bermakna yang bisa kita tampilkan? Silakan Bapak Ibu. Iya, jawabannya benar. Rumah tangga. Slide berikutnya Pak Ibu. Iya, ini jawabannya. Rumah tangga. Jadi dia simpel. Kita hanya jeli saja melihat gambar. Slide berikutnya Pak Ibu. Ini dia. Slide berikutnya susun menjadi sebuah kata yang bermakna. Clue-nya ada di situ. Silakan Bapak Ibu. Iya. Gampang sebenarnya. Clue-nya sudah ada. Ayo Bu Dedi. Apa itu? Bu Dedi. Apa itu? Tidur sama sumur. Bu Wis. Ibu Kesek. Ayo, jawab. Iya benar. Panjang umur. Iya, lihat ini kan. R panjang itu R sama dengan P. Kemudian sumur S-nya kita buang. Menjadi panjang umur. Itu dia. Slide berikutnya. Nah, ini. Clue-nya adalah nama artis Indonesia. Ayo. Iya benar, nama artis Indonesia yang cukup terkenal. Apa kira-kira Bu Wis coba agak tulis lagi. Lihat gambarnya. Hah? Bukan, salah. Pak Adri? Oke. Iya, sabar. Kayaknya mengenal dia gambarnya. Iya, lihat sifat dari gambarnya. Dilihat dulu gambarnya. Yang jelas ini artis wanita Indonesia yang cukup terkenal. Bukan, hampir. Sedikit lagi. Ayo Putri. Putrinya udah dapat. Tinggal satu lagi.
Tritian. Jadi Bapak Ibu, kami bagian dari ice breaking. Jadi ice breaking itu nggak melulu harus bertepuk dan bernyanyi, melatih fokus juga bisa. Baik, kita masuk ke materi kita hari ini. Ini materi kita hari ini Bapak Ibu, diseminasi budaya positif, modul 1.4. Apa sih sebenarnya budaya? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebuah tempat, sebuah negara itu memiliki budaya. Budaya itu apa? Budaya itu adalah hal-hal kecil yang awalnya dilakukan secara konsisten dan menjadi kebiasaan, lalu karena dia dilakukan secara konsisten dan berubah menjadi kebiasaan, maka lambat laun itu akan membentuk karakter, lalu menjadilah dia sebuah kebudayaan. Ya, budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah itu penting? Budaya sekolah ini sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja kadang-kadang kita tidak sadar. Seperti yang kita bahas tadi, apa itu budaya? Kebiasaan. Kebiasaan baik yang kita lakukan secara terus-menerus menjadi karakter dan menjadi ciri khas. Kita lakukan di sekolah. Itulah dia menjadi budaya sekolah. Apa budaya sekolah yang sering kita lakukan di sekolah? Kita sudah sering melakukan hal-hal baik dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita di sekolah. Itu sudah kita lakukan sebenarnya. Hanya kadang-kadang kita tidak sadar itulah dia budaya. Sesuatu yang sudah kita biasakan kepada anak-anak, kita lakukan terus-menerus sehingga membentuk karakter. Contoh dekatnya adalah ketika pada hari Jumat kita itu infak. Infak itu kan menjadi salah satu budaya dan ciri khas di SD 091601. Itu dari mana asalnya? Dari hal kecil pertama. Kita niatnya hanya ingin bersedekah. Lama-lama menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan muncul menjadi sebuah karakter. Lalu membudaya di sekolah. Itu termasuk dari budaya sekolah. Lalu mengapa budaya sekolah itu menjadi penting? Sebab ketika sebuah budaya sudah berada di dalam sebuah tempat atau suatu negara atau sebuah sekolah, itu menjadi ciri khas. Itu menjadi ciri khas. Orang bilang, wah itu dari mana ya? Oh dari SD sana. Itulah dia, ciri khas. Itu makanya budaya itu sangat penting. Indonesia kaya dengan budaya. Itulah ciri khas kita dikenal oleh negara di luar. Nah, ini pengembangan dari budaya positif. Budaya positif itu mengandung nilai-nilai yang sangat baik. Di dalamnya ada keyakinan, ada kebiasaan-kebiasaan yang semuanya kalau kita lakukan di sekolah itu berpihak pada murid. Semua kebiasaan yang kita lakukan di sekolah, semuanya itu berpihak pada murid. Bukan untuk keuntungan kita sebagai guru, tapi membentuk karakter para siswa. Sehingga murid itu nanti setelah ia memiliki karakter, ia bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, serta memiliki tanggung jawab. Walaupun sebenarnya hal ini sulit Bapak Ibu, sulit untuk di zaman kita sekarang ini. Tetapi bukan tidak mungkin atau bukan mustahil. Hanya kita perlu waktu dan proses memang yang sangat panjang untuk merubah karakter anak dari karakter yang kita anggap negatif menjadi karakter yang positif. Nah, ini Bapak Ibu contoh beberapa budaya positif yang sempat saya dokumentasikan dari sekolah kita. Ini bagian dari Jumat Berkah ya. Itu bagian dari Jumat Berkah, sarapan pagi bersama. Kemudian ice breaking pagi, ini yang kita lakukan setiap hari. Ini juga bagian daripada budaya positif. Kemudian bersalaman, menumbuhkan rasa cinta dan saling menghargai di antara rekan-rekan guru dan siswa. Kemudian yang terakhir, ini saya ambil beberapa ketika kelas 5 melakukan kegiatan makan bersama di kelas.
juga bagian daripada budaya positif yang kita mulai terapkan dan akan kita terapkan terus di sekolah kita ini, sehingga itu akan menjadi sebuah ciri khas bahwa inilah kami SD ini, SD 091 dan 01 dengan segala bentuk budaya yang kami punya. Nah, Bapak Ibu, di modul 1.4 ini yang tentang budaya positif ada beberapa materi yang akan kita bahas. Ini diantaranya. Itu ada perubahan paradigma teori kontrol, ada makna disiplin, nilai-nilai kebajikan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas ini satu persatu, tapi kita akan membahas secara singkat saja karena berhubung waktu kita juga tidak banyak. Nah, ini yang pertama, sebelum masuk materi, kita akan coba ini dulu. Kita akan coba permainan cobalah buka. Di sini saya ingin minta 2 orang guru untuk maju ke depan. Satu akan bertindak sebagai A yang berusaha mengepalkan tangannya, berusaha menyimpan sesuatu yang sangat penting di dalam genggamannya. Sementara yang satu akan berusaha juga sekuat tenaga membujuk, meminta, bahkan mungkin merayu si A agar membuka genggaman tangannya karena ingin tahu apa isinya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya minta 2 orang Bapak Ibu, Ibu Deni sama Pak Yogi. Boleh jadi A, Pak Yogi boleh jadi B. Bukan laki-laki, kok merayu. Oke, silakan Bapak Ibu. Apa itu? Sini lah Bu Den. Kita nggak boleh, kita nggak boleh. Ya, kita ilustrasi sebentar Bapak Ibu. Ini adalah untuk menunjukkan kontrol ya. Jadi Bu Deni akan bertindak menggenggam tangannya, Pak Yogi akan berusaha membujuk. Bu Deni mau membuka, terserah Ibu mau yang mana. Ya, silakan Bu. Buden apa itu Buden? Gila, kasih tahu lah. Apa sih Bu? Masa sesama guru pun main rahasia-rahasia? Ingin tahu. Boleh lah dikasih tahu. Dimakan bakso. Makan bakso. Iya loh, kan? Dengan minum rasa-rasa juga lah. Ada mau rasa-rasa lagi. Masih kalau mau Ibu? Bila kita beli bakso pentol. Enggak juga Bu? Apa sih? Kurang rayu gombal. Gembanya Kurang lagi yang lain. Udah. Kalau nggak nanti pulang sini kita beli iPhone 15. Yakin Bu? Yakin. Ini cuma sekali kesempatan ya loh Bu. Iya tidak. iPhone 15 apa itu? Tidak. Emas. Oke, baik, beri aplaus yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih Bu Deni, Pak Yogi. Bapak Ibu, itu sebenarnya hanya ilustrasi menyatakan bahwa sesungguhnya kontrol yang paling tinggi berada pada diri kita sendiri. Mau kita dibujuk dengan apapun, saat perasaan kita mengatakan tidak, maka kita yang memutuskan. Dan ketika kita mengatakan bahwa iya, Pak buka lah, itu juga diri kita yang mengatakan. Jadi kontrolnya itu memang kita yang punya. Kalau seandainya Ibu Deni membuka genggaman tangannya, dia memperlihatkan kepada Pak Yogi, itu bukan karena bujukan dari Pak Yogi, tapi memang karena dia berkeinginan membuka. Sehingga poinnya di sini adalah bahwa kontrol diri kita, apapun yang kita alami, itu semua adalah karena kita, bukan pengaruh orang lain. Seandainya kita melakukan apa yang dikatakan oleh orang lain, itu juga akan dorongan dari dalam diri kita sendiri. Itu ilustrasi dari yang ini.
Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu sama Bu Deni tadi. Bu Deni yang bilang genggamannya itu apa sih? Sampai nggak mau membuka. Yang saya genggam tadi, disitulah masa depan dan cita-cita saya yang nggak perlu saya ceritakan kepada orang lain. Oke. Iya, itu dia Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang memang orang lain tidak harus tahu, yang kita anggap itu sangat penting dan merupakan hanya kita yang tahu bersama Tuhan. Nah, itu dia tadi. Jadi kontrolnya di dalam diri kita. Ini dia perubahan paradigma teori kontrol. Sebenarnya selama ini saat kita menyatakan bahwa kita sebagai orang dewasa, selama ini mengatur anak-anak murid kita, mengontrol mereka. Sebenarnya itu enggak. Itu hanya ilusi. Kalaupun anak-anak melakukan apa yang kita perintahkan, itu dua kemungkinan. Yang pertama, karena dia takut mendapat hukuman. Yang kedua, karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Padahal kita mengatakan, oh, aku bisa mengontrol ini. Artinya dia bisa lakukan apa yang aku mau. Sebenarnya tidak. Itu semua ilusi. Kemudian itu tadi, guru bisa mengontrol murid, itu juga tidak. Jadi anggapan kita selama ini bahwa kita bisa mengontrol siswa itu hanya ilusi. Kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat mematahkan karakter. Ini juga ilusi. Orang bilang begini, kita sering kalau anak melakukan sebuah kesalahan, kita sering bilang, kamu sih kok begitu, kamu gak kasihan tuh sama orang tua, begini-begini, bla 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 bla. Dengan harapan apa yang kita ucapkan itu akan membuat dia mengerti. Padahal dengan ucapan-ucapan yang membuat dia merasa terpojok dan bersalah, justru akan membentuk karakter yang lain, tidak akan menguatkan karakter dia. Jadi anggapan itulah yang sebenarnya ilusi. Itu yang sebenarnya yang pelan-pelan harus kita perbaiki. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Saat kita memberikan penguatan yang baik kepada siswa, sebenarnya itu kurang efektif. Kenapa? Karena ketika anak melakukan sebuah kegiatan positif ataupun negatif, kalau itu tidak berasal dari dalam dirinya, motivasinya tidak keluar dari dalam dirinya, itu kurang tepat sebenarnya. Tetapi sebagai guru, tugas kita terus memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Kalau kita hanya memberikan penguatan dengan berharap bahwa penguatan itu bisa bermanfaat, itu tidak selamanya, maka itu dikatakan ilusi. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya perubahan paradigma teori kontrol dari stimulus respon dan teori kontrol. Kita selama ini masih berada di stimulus respon, dan pelan-pelan kita akan dibawa untuk berubah ke teori kontrol, di mana realitas kebutuhan kita sama pada stimulus respon, namun pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Maksudnya kayak mana tuh? Pada stimulus respon, kita menganggap bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita lakukan sama dengan yang lain. Apa yang dibutuhkan murid-murid kita, murid yang satu dengan murid yang lain itu sama. Tidak ada bedanya. Padahal seharusnya kita mulai berubah ke pemikiran bahwa setiap siswa kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya kenapa kita diminta memberi pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan dari siswa kita tersebut. Kalau zaman dulu kita sekolah nggak ada yang seperti ini. Tapi pelan-pelan kita diminta di kurikulum Merdeka untuk berubah agar kita bisa membentuk karakter anak lebih cepat. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya kalau misalnya kita melihat sebuah bangunan, kita sama-sama melihat sebuah gedung sekolah. Walaupun yang kita lihat itu gedung sekolah, tetapi kan poin yang kita lihat bisa berbeda. Mungkin saya melihat kantornya, mungkin ibu kepala sekolah melihat laboratorium. Mungkin bapak ibu yang lain melihat kamar mandinya atau
Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau selama ini kita merasa apa yang kita lihat, maka mereka juga harus melihat hal yang sama dengan kita. Apa pendapat kita, mereka juga harus sama berpendapat dengan kita. Padahal sebenarnya kita harus bisa memahami bahwa setiap orang, setiap anak memiliki pendapat yang berbeda untuk setiap materi. Maksudnya. Kemudian, kalau di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau kita selama ini melihat apapun yang dilakukan anak-anak yang semuanya negatif, itu sebagai sebuah kesalahan yang kadang-kadang sulit untuk kita maafkan. Kalau sebenarnya teori kontrol mengatakan bahwa apapun jadi sediakan pulpennya, tulis satu saja. Warnanya berbeda ya warnanya ya. Ya, Bapak Ibu, itu tadi video Kak Ima membuat keyakinan kelas yang mulai dengan kesepakatan kelas. Jadi sebenarnya untuk apa kita melakukan itu semua? Kita menciptakan suasana positif di dalam kelas. Itu tujuan utamanya. Kemudian kita juga mengajak anak didik kita untuk mengeluarkan ide tentang hal-hal yang baik yang ingin kita harapkan muncul di dalam lingkungan kelas kita. Ini dia. Dimulai dari kesepakatan
ketika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, dia akan berubah menjadi sebuah budaya yang positif di sekolah. Jadi turunnya dari awal kesepakatan, keyakinan, kemudian berubah menjadi lingkungan dan menjadi lingkup budaya di sebuah sekolah. Itu dia tujuan. Nah, kemudian kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu melakukan suatu tindakan karena ingin memenuhi sebuah kebutuhan. Apa saja kebutuhan yang paling mendasar yang ada pada diri manusia? Ini pertama, bertahan hidup. Itu kebutuhan paling primer untuk manusia, bertahan hidup. Bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kita butuh kesehatan, kita butuh rumah untuk tempat kita berteduh dari hujan dan angin, kita juga butuh makanan sehat untuk energi kita. Ini kebutuhan paling primer, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah ini dia. Kalau kita sebagai manusia, kita hidup sendirian, tidak ada teman-teman kita, itu rasanya agak aneh. Kita akan kehilangan perasaan. Sebagai manusia, kita butuh dihargai, kita butuh disayangi, kita butuh diterima dalam suatu kelompok. Contoh kalau di sekolah ini, di sekolah kita ini, ibu kepala sekolah ada, tapi gurunya nggak ada. Rasanya kan aneh, ya kan Bu? Demikian juga sebaliknya, itu yang kita butuhkan, rasa diterima dalam suatu kelompok. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Kita juga sebagai manusia, kita ingin diakui. Bisa seperti halnya hari ini, saya nggak begitu paham tentang IT misalnya. Saya minta bantuan teman yang lain. Nah, sebagai orang yang minta bantuan, otomatis saya akan mengatakan kepada dia bahwa saya akan mengakui bahwa memang dia itu lebih dibandingkan saya. Itu dia. Jadi penguasaan manusia itu membutuhkan rasa pengakuan. Pengakuan akan kemampuan, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, berkompeten, kemudian dihormati. Kemudian kebebasan. Kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru. Ya. Sama seperti siswa kita. Kadang-kadang murid kita di kelas, dia akan bilang, "Bu, kenapa nggak pegang ini aja, ganti apa?" Atau, "Janganlah belajarnya di kelas saja, belajar di luar kenapa sekali-sekali." Itu sebenarnya kebutuhan dia akan kebebasan. Itu dia. Kemudian kesenangan, mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kenapa kita harus tertawa? Kenapa kita harus bermain? Ternyata itu memenuhi kebutuhan kita. Kita perlu kesenangan. Yuk healing yuk. Untuk apa healing? Untuk apa jalan-jalan? Karena kita butuh itu tadi. Kita butuh kesenangan. Kita butuh tertawa. Kita butuh bermain. Itulah manusia. Jadi coba bayangkan seandainya kita tidak tertawa, tidak bermain. Akan seperti apa hidup kita? Lanjut Pak. Nah, mari kita identifikasi masalah berikutnya. Baik. Nanda, seorang murid kelas 1. Saya ambil Nanda kita di kelas 1. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat ibu guru Ani, sebenarnya mau saya berputih semalam, membuat ibu guru Ani bingung dan lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang akan diberikan Nanda. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Nanda jika responnya Nanda ketika ditanya seperti ini. Dia jawabnya begitu, "Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas." Kira-kira kebutuhan apa yang dia cari di situ?
bilang, aku bosan loh belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan mana yang ingin dipenuhi? Kesenangan ya. Dia senang main di luar, dia nggak mau lagi di dalam kelas. Kemudian, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu yang mana itu yang dia kesenangan? Baru, ibu kejar aku karena ibu sayang padaku. Itu kebutuhan yang mana? Iya, kasih sayang dan rasa yang diterima tadi. Aku hebat kan, bisa bikin bu guru kejar aku. Kata Nanda, itu kira-kira bagian pengakuan, benar. Pengakuan. Kemudian, aku ingin membeli roti keju yang lewat di depan sekolah. Itu kebutuhan yang mana? Iya, kebutuhan bertahan hidup. Ini dia Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa kita itu pada dasarnya ada alasan dan karena ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Hanya saja kita kadang-kadang nggak sadar, nggak tahu ya, kita emosi duluan gitu. Sebenarnya saya belajar ini baru agak-agak, oh iya benar ternyata. Ayo Pak Joni. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Ini posisi kita. Tapi yang paling banyak saat ini kita pertama penghukum. Itu Bapak Ibu. Pertama kita penghukum. Kedua kita pemantau. Menjadi teman itu jarang. 1-2 kita bisa menjadi teman bagi murid kita. Kemudian yang keempat, pembuat rasa bersalah. Ini paling lagi. Saya aja melakukan ini, baru sadar. Pembuat rasa bersalah, paling sering ini saya lakukan. Nah, sekarang yang diminta kita manajernya. Kita lihat tuh, penghukum ini sudah kita lakukan. Sikit-sikit, salah sikit. Hukum. Ada cerita lagi. Tanpa kita tanya apa alasannya, apa sebabnya, bagaimana penyelesaiannya, kita langsung berikan hukuman. Maka keluarlah label guru penghukum. Yang kedua, pemantau. Pemantau itu sama begini. Kita sering gitu, tanpa sadar, udah sebel, udah capek. Ya benar. Nah, itu kita akui itu kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, kemudian menjadi teman itu 1001 kita bisa menjadi teman dari siswa kita. Yang terakhir, yang keempat, pembuat rasa bersalah. Ini sebenarnya paling kejam dibandingkan yang lain. Kenapa saya katakan ini paling kejam? Padahal saya melakukannya. Ini mencederai hati secara tidak sadar, melukai perasaan. Kita karena sudah lelah memberi nasihat tidak juga dilakukan. Kita bilang, gimana sih? Gak sayang sama orang tua. Gimana? Nanti kamu jadi apa? Itu padahal membuat dia terluka. Seolah-olah dia bilang, wih aku udah banyak kali, gak bisa lagi ini. Coba kalau kamu itu, bisa bagus sih, kenapa sih? Itu sebenarnya yang paling banyak kita lakukan. Saya juga melakukan. Makanya saya mencoba pelan-pelan memperbaiki apa yang saya buat selama ini yang rasanya tidak cocok. Saya mencoba walaupun sedikit sulit, tapi itu tadi bukan tidak mungkin. Cuma perlu kesabaran. Apalagi kita menghadapi siswa kita yang luar biasa, kita butuh kesabaran ekstra, butuh ketabahan walaupun kadang-kadang lepas kontrol. Itu harus diakui. Nah, yang diminta di sini adalah kita harusnya bertindak sebagai manajer. Manajer itu kita bisa menjadi teman, ya. Kita bisa jadi pemantau. Pemantau dalam artian yang bukan negatif. Jadi kita mengawasi anak didik kita ketika ia punya masalah, kita bisa berubah menjadi teman sehingga dia tidak akan kehilangan jati diri, tidak akan down,
Akibatnya tidak akan muncul perasaan sakit hati atau pendendam yang mungkin dia pendam dalam hatinya. Aku benci sekali dengan satu. Tidak akan seperti itu. Itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita berubah menjadi posisi guru manajer. Yang terakhir Bapak Ibu, kita masuk ke segitiga restitusi. Jadi dia restitusi tadi, kawannya hukuman dan konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 cara. Sebenarnya ini sudah kita lakukan memang. Hanya saja kadang-kala kita melakukan ini tidak utuh. Di sini segitiga restitusi itu ada 3 langkah, tapi kadang yang kita lakukan hanya 2, bahkan 1. Kita lakukan sudah, hanya saja dia tidak utuh, tidak lengkap. Jadi bagaimana sebenarnya segitiga restitusi itu? Pertama, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka jangan biasakan yang pertama kali kita interogasi dia di tempat yang ramai. Itu poin pertama Bapak Ibu. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan interogasi dia di tempat yang ramai yang bisa dilihat oleh orang lain atau teman-teman. Karena itu apa? Itu efeknya menjatuhkan harga dirinya. Sama seperti kita kalau dimarahi kepada orang lain, rasanya gimana dia? Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tarik dia dulu, ajak dia ke suatu tempat. Kemudian menstabilkan identitas, kita stabilkan dulu emosi dia. Dia sedang berapi-api, dia sedang naik tensi, dia sedang membara, stabilkan dulu. Bagaimana Bapak Ibu menstabilkan? Kita ajak, kita tanya, kenapa tadi Mas? Ada masalah apa? Dia akan langsung, ini, pasti begitu. Oh iya. Terus kita dengarkan, biar dia keluarkan semua. Itu proses menstabilkan emosinya. Nah, setelah itu baru kemudian kita memvalidasi tindakannya yang salah. Kita tanya, nah ibu tahu kamu melakukan ini pasti ada sebab. Apa sebabnya? Kenapa kamu bisa begini? Masalahnya apa? Apa yang mau kamu cari dengan seperti itu? Itu dia masuk. Kemudian setelah dia akan, oh bu, begini-gini, dia tadi begini-gini, dia akan ceritakan sebabnya. Dia akan ceritakan semua. Kemudian setelah itu kita akan menanyakan keyakinan yang kita buat tadi bersama-sama. Di kelas kita sudah buat keyakinan menghargai, menghormati. Kemudian tadi ada bertanggung jawab. Kemudian kita akan tanya, dari sifat kamu, dari tindakan kamu hari ini, kamu sadar nggak tindakan kamu itu benar atau salah? Dia pasti jawab, salah sih bu. Nah, kalau memang sudah seperti itu, kita kan di kelas buat keyakinan. Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kamu langgar kalau seperti itu? Dia akan jawab, ya kalau saya pukul berarti saya tidak menghormati dia. Dia sudah tahu, dan dia sudah tahu kesalahannya, dia sudah bisa meredakan emosinya. Kemudian kita baru tanya lagi, kira-kira mana? Kalau udah tahu salahnya, udah tahu penyebabnya, sekarang maunya kamu gimana? Apa cara kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dia akan berusaha berpikir. Dia mungkin akan bilang, ya udah bu, saya kan minta maaf karena saya pukul. Tapi dia sudah reda, gitu maksudnya. Kita hanya membantu dia yang cari solusi. Itulah di restitusi. Kita hanya membantu dia. Dia yang menentukan solusinya. Sehingga dia setelah itu dia akan kembali ke teman-temannya dengan perasaan lega. Tidak ada lagi perasaan-perasaan tidak enak. Itulah yang ingin diselesaikan, itulah yang ingin dibuat oleh si restitusi ini.
Nah ini segitiga restitusi. Jadi tadi Bapak Ibu yang saya jelaskan ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Biasanya di menstabilkan identitas itu orang akan bilang begini, tidak ada manusia yang sempurna sih. Itu menstabilkan dia, meredakan. Nih, menurut kamu yang kamu lakukan itu benar atau salah? Itu juga termasuk bagian daripada meredakan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah itu, kamu pasti punya alasan melakukan ini. Ada alasan. Apa yang membuat kamu melakukannya? Atau apa yang membuat kamu bertindak begitu? Baru yang ini, menanyakan keyakinan kelas, mana yang kamu langgar, dan ingin jadi orang seperti apa kamu dengan melanggar. Itulah dia, masuk segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, saya buat video restitusi 2 buah kasus. Kasus pertama, siswa kedapatan makan di dalam kelas pada jam belajar. Ini kasus yang pertama. Ini saya selesaikan dengan cara restitusi. Misalnya kita sedang lapar, kita tidak ada konsen belajar, makan. Kalau kamu makan di kelas belajar, itu benar apa? Kenapa kamu bisa melaksanakan? Ini siapa? Malam kamu tidak jenak, kok sebab kira-kira dari rasa kesepakatan kelas bagaimana ya saudara? Kira-kira gimana nih solusinya atau pemecahan masalah dari masalah kamu? Gimana kamu akan mengatasinya nanti di saat-saat Ya, itu Bapak Ibu video restitusi kasus pertama bahwa ada siswa yang makan di kelas pada jam pelajaran karena tidak sempat sarapan pagi di rumah. Video yang kedua, ini kasus yang kedua yang dia berkata kasar kepada teman bahkan merobek buku teman. Oh,
Ya, itu dia tadi Bapak Ibu dua buah video yang menceritakan tentang pelaksanaan dan penerapan restitusi. Jadi ketika sebuah permasalahan terjadi, jangan serta-merta kita langsung ikut emosi. Kita stabilkan dulu anak-anak, tanya, sehingga kita ajak dia cari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dia mengapa restitusi itu penting? Pertama, karena rasa bersalah itu menguras energi. Benar sekali. Ketika kita sudah merasa bersalah, seolah-olah, Bapak Ibu, kita balik ke diri kita. Ketika kita merasa bersalah, itu rasanya lemes. Pasti lemes. Rasanya nggak akan enak hati, mengapa-ngapain malas. Itu dia tadi yang dimaksud. Rasa bersalah itu menguras energi kita. Itu yang ingin dicegah di restitusi. Makanya dilakukan restitusi. Sehingga tidak ada perasaan merasa bersalah yang menguras energi yang berkepanjangan. Kemudian ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Benar. Saat kita merasa bersalah, kita kemudian akan merasa nggak ada harganya, udah gagal. Ketika kita melakukan suatu kesalahan yang merasa menurut kita fatal, padahal masih resolusi penyelesaiannya, kita akan down. Itu dia. Itu yang ingin dicegah di restitusi. Kemudian perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk memperbaiki. Iya, ini gitu. Kita nggak bisa move on. Bahasa kerennya begitu ya. Kita nggak bisa move on. Kita terjebak di masa lalu. Apalagi saat kita melakukan sebuah kesalahan pada orang lain, begitu ketemu dengan dia, kita akan kembali down. Kita tidak berusaha memperbaiki kesalahan. Kita asik terjebak dengan situasi masa lalu. Sudah, Bapak Ibu, jadi itu dia tadi. Kita diharapkan dengan restitusi ini memperbaiki kesalahan. Oke, lanjut Bapak Ibu, itu agak gangguan teknis. Nah, ini dia yang ketiga ya. Jadi intinya di restitusi kita disuruh untuk move on, kembali terus maju, jangan terjebak pada situasi. Oke, Bapak Ibu, itu tadi selesai kita materi budaya positif modul 1 dan 4. Di akhir ini saya ingin sedikit refleksi ya Bapak Ibu. Saya ingin minta bagaimanakah perasaan dan tanggapan Bapak Ibu terhadap diseminasi hari ini. Tapi saya ingin Bapak Ibu menuliskannya. Menuliskan singkat saja. 2 atau 3 kata tanggapan Bapak Ibu tentang diseminasi ini. Ibu saya kok tidak punya Ya, silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang saya bagi hari ini ada manfaatnya buat saya pribadi, terlebih-lebih buat kita semua yang ada di sekolah ini. Lebih dan kurang, sekali lagi saya mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
perlu nanti mengadakan ini nggak suka aku ngadain ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang telah memberi paparan tentang budaya positif. Jadi kita lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah yang sudah kita lakukan selama ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita mendapatkan kita menjadi lebih baik lagi dan memotivasi kita. Kepada Bapak Ibu, apabila ada yang ingin dipertanyakan oleh pemateri kita, saya persilakan. Banyak nih. Udah terlalu maksudnya gini ya, berterima kasih kepada Ibu Emma pemateri. Ilmu yang didapat pada hari ini sangat banyak yang akan kami lakukan di sekolah. Langsung bilang. Terus perubahan apa yang akan kami buat nanti ke depan? Mungkin nanti hingga para bapak ibu guru akan melaksanakan apa yang sesuai dengan yang telah dimaterikan tadi, budaya-budaya positif tadi. Cuman pertanyaan ini aja, kadang-kadang guru tuh gak sabar ya, karena dia berproses mau cepat. Ya, tapi dengan adanya tadi ini, yang mudah-mudahan kami bisa berubah, khususnya saya secara pribadi, yang selama ini emosi tinggi menghadapi murid yang berkelakuan aneh-aneh, yang mudah-mudahan bisa merubahlah secara sedikit demi sedikit. Dan pertanyaan tadi ini, kalau memang tadi ada masalah-masalah itu, kapankah waktu yang tepat kita untuk memberikan restitusi? Restitusi tadi itu kan kita kan ada waktu khusus ya kali, karena kita kan dalam proses bagaimana. Sebenarnya waktu depan kita itu kapan kita bisa melakukan restitusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh kita. Terima kasih. Pokoknya aplaus sebanyak-banyak kepada pemateri yang benar-benar ilmu yang didapat itu sangat-sangat bermanfaat kepada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mestiwati atas pertanyaannya. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat kita melakukan restitusi ketika anak melakukan sebuah kesalahan? Kalau kita ambil jenjang pelajaran itu pasti mengganggu bagian lain. Hanya saja ketika memang permasalahan itu meminta, akhirnya masalah itu urgen, nggak bisa lagi ditunda penyelesaiannya, kita ambil saja waktunya. Cuma jangan dilakukan di dalam kelas, di hadapan anak-anak yang lain. Kita bawa ke kantor misalnya, atau ke ruang BP kalau kita punya. Tapi kalau permasalahannya itu masih bisa menunggu waktu, nanti bisa dilakukan di jam istirahat ketika anak-anak berada di luar. Kita bisa lakukan itu di kelas. Itu tadi tergantung permasalahan yang ditimbulkan. Karena kan ada anak-anak ini memang masalahnya itu berat masalahnya, yang nggak bisa lagi ditahan, nggak bisa ditolerir, itu yang istilahnya ya kan, maka harus segera ditangani. Itu bisa kita bawa ke ruang BP pada saat itu juga, atau ke kantor, yang jelas tidak di hadapan teman-temannya. Itu saya kira jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih Bu Miss. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ayo banyak Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup acara diseminasi budaya positif ini. Sama-sama semoga pulang dari sini ilmu yang kita dapatkan dapat kita terapkan untuk anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah.